Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala ashrafi khalqika Muhammad. Walillahil hamdu wa kafa. Wa salamun ala ibadihi alladhina istafa. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Saudara-saudaraku, pada kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas karunia nikmat dan hidayahnya, sehingga pada hari ini masih diberi umur panjang dan bisa mendengarkan pengajian ini. Sholawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan seluruh kaum muslimin. Alhamdulillah, hari ini saya akan membahas tentang tanda-tanda ketakwaan. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah dimanapun berada, bertakwa kepada Allah sangat tinggi nilainya. Karena itu orang-orang beriman diperingatkan oleh Allah, janganlah mereka menjadi seperti kaum Yahudi dan Nasrani, orang-orang munafik dan orang-orang yang zalim. Seperti yang disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala, surat Al-Hasr ayat 18. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok, yaitu akhirat. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Saudara-saudaraku, jadi firman Allah ini menyuruh kita takut dan mewaspadai siksa Allah, yaitu dengan menjalankan semua perintah-perintahnya dan menjauhi semua larangan-larangannya, dengan cara mengevaluasi apa saja yang telah kita kerjakan dan memperbanyak amal-amal kebajikan sebagai persiapan untuk masa depan kita pada hari kiamat. Di hari ketika kita dihadapkan kepada Allah untuk dimintai pertanggungjawaban. Jika amal kebajikan yang kita lakukan, maka kita akan diberi pahala. Jika sebaliknya, maka kita akan disiksa. Saudara-saudaraku, di antara tanda-tanda ketakwaan adalah ketika seseorang mengetahui untuk apa ia dijadikan, hendak kemanakah ia kembali, dan apa yang harus ia lakukan. Ketahuilah saudaraku, bahwa kematian dan sekaratmu akan menyebabkan kepedihan di hati, berlimpahnya tetesan air mata, dan terjadinya perpisahan, berakhirnya semua kesenangan dan terputusnya semua harta. Maka bagaimanakah kondisi kita pada saat maut menjemput kita, ketika kita dipisahkan dari rumah kita, keluarga kita, dunia kita yang luas menuju lubang kubur yang sempit, sunyi dan gelap?
Saudaraku, di antara tanda ketakwaan lainnya adalah ketika seseorang mengingat perpindahannya dari tempat tidur yang empuk menuju liang lahat yang dingin dan basah. Kemudian ia ditinggal oleh kaum kerabatnya, kawan-kawannya, dan keluarganya. Mereka kembali ke rumah masing-masing untuk menikmati jamuan makan dan minum dan candaria mereka. Seolah-olah mereka sudah tidak mengenal kita lagi. Wahai orang-orang yang suka mengumpulkan harta, membangun gedung-gedung yang tinggi dan suka bersenda gurau dan hidup glamor tanpa membedakan dengan uang yang halal ataupun yang haram. Ketahuilah bahwa akhir hartamu adalah kain kafan dan kemusnahan. Semua rumah dan gedung yang telah engkau bangun akan engkau tinggalkan begitu saja. Apakah hartamu dan duniamu dapat menyelamatkanmu dari kematian dan berbagai kesulitan setelahnya? Tidak. Sekali lagi tidak. Semua kekayaanmu akan kamu tinggalkan bagi ahli warismu. Saudara-saudaraku, marilah kita memahami bahwa kehidupan dunia yang fana ini dan yang keadaannya ini tidak menentu ini tidak lain hanyalah menipu dan batil. Kesenangannya hanya sementara, saudaraku. Banyak orang-orang yang tertipu oleh angan-angannya sendiri. Saudaraku yang dimuliakan Allah dan dimanapun berada, hendaknya kita membandingkan apa yang akan terjadi di masa mendatang dan apa yang telah terjadi, agar kita dapat mengambil pelajaran dari semua kejadian yang ada jika kita termasuk orang-orang yang mau mengerti. Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, tidakkah di antara kita para hadirin dan pendengar ada yang telah berusia lanjut dan ada pula yang masih kecil, tetapi setiap orang yang mengalami masa yang lalu adalah ibarat mimpi bagi orang yang tidur atau suatu khayalan bagi seseorang yang berkhayal. Karena setiap orang adalah kelahiran saat ia berada, itulah hakikat dunia. Maka pantaskah jika di dunia menjadi idola yang terbesar bagi orang-orang yang berakal? Tidak mungkin. Seseorang yang berakal lebih mengutamakan kehidupan dunia yang fana dari kehidupan akhirat yang abadi, yang mana tempat sesungguhnya seorang mukmin di surga lebih mahal nilainya dari dunia dan seluruh isinya. Mana mungkin seseorang yang berakal akan menyibukkan hatinya, pikirannya dan jasmaninya untuk mendapat kesenangan dunia dan melupakan akhirat? Memang saudaraku, kebanyakan orang telah memfokuskan semua perhatiannya, pemikirannya dan upayanya untuk mendapat dunia dan segala kesenangannya. Kebanyakan orang tidak memikirkan dari mana ia memperoleh harta dan bagaimana ia menafkahkannya. Mereka tidak berpikir sedikit pun tentang masalah ini. Seolah-olah mereka dijadikan untuk abadi di dunia, sehingga mereka bebas meraih kesenangan apa saja tanpa peduli murka dan siksa Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah min dzalik. Berapa banyak orang-orang yang berdusta, menipu, merugikan orang lain jika berbisnis dengan sesamanya. Jika seseorang diberi amanah, maka ia tidak menyerahkannya kepada yang berhak. Jika engkau memikirkan kegiatan sebagian besar orang untuk meraih dunia, maka mereka tidak peduli kepada cara yang haram untuk mendapatkannya.
Dengan rakusnya mereka berlomba-lomba untuk mendapatkannya, seolah-olah mereka orang miskin atau orang yang kelaparan. Saudaraku, di antara mereka ada yang sekuatnya mencari dunia untuk kedudukan yang tinggi, agar dapat menguasai orang-orang yang lemah dan dapat bersenang-senang serta melampiaskan hawa nafsunya sepuas-puasnya, tanpa memikirkan kematian dan sekaratnya, kubur dan kesempitan dan kegelapannya, kesulitan di hari kiamat dan perhitungannya. Mereka adalah orang-orang yang selalu berfoya-foya dan menuruti hawa nafsunya. Mereka tidak mengerti maksud kehidupan dunia yang hanya sementara dan sebagai tempat lewat menuju ke alam akhirat yang abadi. Karena itu Nabi SAW mengingatkan umatnya jangan sampai mereka tertipu oleh dunia dan berbagai kesenangannya. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya kehidupan di dunia ini adalah manis dan menakjubkan. Allah akan memberi kesempatan kepada kalian untuk menguasai dunia dan untuk melihat apa yang kalian lakukan. Karena itu, berhati-hatilah kepada dunia dan wanita. Sesungguhnya, cobaan pertama yang terjadi pada Bani Israel adalah kaum wanita. Saudaraku, maksud dari mewaspadai dunia bukanlah bertujuan agar seorang muslim meninggalkan dunia sama sekali. Karena dunia adalah tempat untuk bercocok tanam untuk bekal ke akhirat dan sebagai tempat lewat ke perkampungan akhirat. Seorang muslim harus mewaspadai dunia dan tidak terlalu rakus untuk mendapatkannya. Carilah, saudaraku, carilah dunia dengan cara yang wajar menurut petunjuk syariat dan dengan cara yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga dunia tidak menghalangi seorang muslim untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala, mentaatinya dan takut kepadanya, dan agar seorang muslim tidak terhalangi mencari rezeki seperti yang dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, yaitu dengan cara yang jujur, amanah, ikhlas kepada manusia dan kepada Allah. Maka hanya dengan cara inilah seorang muslim dapat menikmati kehidupan dunia dan akhirat. Saudaraku, yang terakhir, Allah berfirman surat An-Nahl ayat 97. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanujziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Yang artinya, barang siapa yang mengerjakan amal soleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepada kehidupan yang baik, dan sesungguhnya akan kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqadilana biha jami'al hajat wa tutahhirna biha min jami'i sayyi'at wa tarfa'na biha inda 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati wal hayati wa ba'dal mamat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi syakaratil maut wan najatan minan nar wal afwa inda hisab. Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah wa a'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat fahdini li salihil a'mali wal akhlaq innahu la yahdi li salihiha wa la yashifu an sayyi'iha illa anta. Allahumma ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat.
Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa amalan salihah wa rizqan halalan wa khairan katsiran wa syarran ba'ida bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal 'afiyah wal mu'afata ad-da'imah fid din wad dunya wal akhirah. Allahumma inni a'udzu bika minal jubni wal bukhli wa a'udzu bika min fitnatid dunya wa min adzabil qabri wa min adzabil akhirah. Innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Demikianlah saudara-saudaraku tentang tanda-tanda ketakwaan seseorang. Biarpun singkat, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.